webinar Business Opportunity with Prudential. Bagi Anda yang mungkin pertama kali hadir di acara kami, saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung, selamat menikmati acara kami. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Kanho, di mana saya adalah seorang agency director di Prudential dan saya adalah founder dari Harvest Agency. Baik, tadi Anda sudah melihat sedikit banyak tentang profil saya melalui video dan tidak ada salahnya kalau saya ingin memperkenalkan diri saya sekali lagi ya. Nah, bisa Anda lihat di layar Anda bahwa ini adalah profil saya, perjalanan saya di Prudential. Saya sebelumnya bergabung dengan Prudential, saya ini background-nya adalah sarjana teknik mesin ITS Surabaya. Jadi saya tidak ada background di bidang ekonomi, di bidang keuangan, tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi saya betul-betul adalah orang teknik dan ketika saya pertama kali berkarir, saya juga berkarir di bidang engineering. Sesuai dengan studi saya bekerja di perusahaan minyak ya, dan saya juga pernah bekerja di perusahaan manufacturing. Dan kemudian kalau tadi Anda melihat video saya juga pernah terlibat di MLM ya, menjalankan bisnis MLM sebagai seorang distributor. Mungkin di antara Anda juga ada yang pernah menjalankan bisnis MLM Bapak Ibu. Oke, 2006 saya pertama kali join di Prudential. Seperti Anda hari ini saya juga menghadiri acara yang mirip-mirip ya, seperti ini, tetapi hanya bedanya waktu itu kita acaranya tidak melalui online ya. Saya menghadiri acara yang offline di sebuah pertemuan, saya dijelaskan tentang peluang bisnis di Prudential dan saya bergabung sebagai seorang agen. 2007 saya berhasil mencapai promosi sebagai unit manager, kemudian 2008 saya promosi lagi menjadi seorang senior unit manager, 2009 saya promosi kembali menjadi seorang agency manager. Jadi agency manager pada saat itu di sistem Prudential adalah posisi yang paling tinggi Bapak Ibu ya. Dan saya puji syukur sama Tuhan bahwa hanya dalam waktu tempo 3 tahun saya bisa mencapai posisi sebagai seorang agency manager. Kemudian tahun 2011 saya mendirikan Harvest Agency Surabaya, di mana Harvest Agency ini adalah kantor agency yaitu mitra dari Prudential dalam memasarkan produk-produk asuransi jiwanya Prudential. Dan saya mendirikan kantor pemasaran ini di Surabaya di Jalan Jemur Sari. Kemudian tahun 2013 kita ekspansi buka lagi Harvest Agency di Mojokerto dan 2014 di Sidoarjo. Kemudian tahun 2017 di Prudential terjadi penyempurnaan terhadap bisnis plan-nya di mana tadi seorang agency manager akan dirubah menjadi seorang agency director. Jadi tahun 2017 title saya seorang agency manager berubah menjadi seorang agency director. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas tentang diri saya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana peluang bisnis yang ada di Prudential. Ya, dan saya percaya juga bahwa Anda mungkin sebelum ikut acara ini, sebelum diundang ikut acara webinar ini, Anda bisa jadi sudah dijelaskan sedikit banyak oleh orang yang mengundang Anda, orang yang mengajak Anda di bisnis ini. Atau mungkin Anda juga pernah mendengar dari orang lain tentang bagaimana peluang di Prudential. Oke? Nah, tapi izinkan saya hari ini untuk cerita dari versi saya, sebetulnya peluang Prudential seperti apa, dan saya yakin apa yang saya ceritakan nanti, apa yang saya bagikan dengan Anda semua, itu akan menyempurnakan, akan melengkapi pemahaman Anda tentang bisnis ini seperti apa, peluangnya bagaimana, kira-kira cocok atau enggak kalau Anda tekuni. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau Anda nanti mendapati bahwa ternyata peluang ini enggak cocok Bapak Ibu, enggak perlu join. Sekali lagi, kalau Anda mendapati peluang ini nggak cocok, Anda tidak perlu join, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Anda untuk bergabung di bisnis ini. Tetapi sebaliknya kalau Anda melihat bahwa peluang ini bagus, sangat memungkinkan untuk dijalankan. Saran saya, jangan ditunda-tunda lagi, segera ambil peluangnya, karena belum tentu kesempatan datang untuk kedua kalinya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk tentunya Anda bisa menyerap informasi ini dengan optimal. Saran saya, selama mengikuti acara ini, Anda bisa fokus, mungkin tidak disambi dengan nonton TV, tidak disambi dengan mengerjakan pekerjaan lain. Ya, saya nggak akan lama-lama, saya bicara hanya kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam paling lama tentang bagaimana peluang di Prudential. Oke? Nah, mungkin saya akan mulai dengan membahas bagaimana pandemi. Nah, ya kita tahu tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat spesial. Kenapa kok spesial? Karena hampir sepanjang tahun dari bulan Maret sampai hari ini
kita berhadapan dengan satu situasi yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Paling enggak untuk generasi kita ini tidak pernah ada yang menghadapi, yaitu pandemi coronavirus. Dan yang hebat lagi, pandemi ini enggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami pandemi coronavirus ini. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara pandemi ini, bicara dengan corona, dampaknya tidak hanya masalah tentang kesehatan. Setuju ya, Bapak Ibu? Kita tahu bahwa dampak dari coronavirus ini menghasilkan dampak yang sangat kompleks, ya, memberikan multi efek impact. Nah, dan tentunya dia juga berdampak di bidang industri, di bidang keuangan, di bidang pekerjaan. Kita tahu bahwa selama pandemi ini begitu banyak perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis yang kena dampak, ya, bisnis-bisnis yang mengalami kerugian, bisnis-bisnis yang bahkan sampai tutup, dan tentunya ini juga berdampak kepada banyak karyawan yang harus terpaksa dipotong gajinya, nggak terima utuh, dan bahkan di PHK. Nah, kondisi ini tentunya memaksa atau memicu, mau nggak mau, seseorang mulai mencari peluang lain, ya, guna menambal. Sekali lagi, menambal, bukan menambah, ya, bukan menambah penghasilan, tapi menambal penghasilan, menambal penghasilan yang hilang dengan mengerjakan pekerjaan lain, mencari peluang-peluang bisnis lain. Nah, saya berdoa agar Anda tidak mengalami kondisi ini. Saya berharap Anda tidak kena dampak. Tetapi kalau misalkan hari ini Anda kena dampak dari coronavirus ini, kena dampak akibat pandemi ini, saya mau katakan satu hal bahwa Anda sudah tepat untuk ikut acara ini. Kenapa? Karena di acara ini Anda akan melihat bagaimana ada peluang bisnis yang luar biasa, khususnya bisa dikerjakan di saat pandemi ini. Kemudian, kalau misalkan Anda tidak kena dampak, saya mau katakan juga bahwa bisnis yang mau saya sharingkan, bisnis Prudential, ini bukan bisnis musiman. Kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis yang dibutuhkan baik sebelum dan saat dan sesudah ada pandemi. Oke? Nah, kita akan lihat ya bagaimana peluang ini lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya cerita tentang bagaimana peluangnya, saya mau ajak Anda untuk diskusi sedikit ya. Nah, apa yang mau kita bicarakan? Tentang sukses. Nah, kita tahu bahwa setiap orang pasti mendambakan sukses. Setuju nggak Bapak Ibu? Bahkan orang yang sudah sukses pun, kalau kita tanya, Pak, Bapak sudah sukses, masih kepengen lebih sukses lagi nggak? Pasti jawabannya, saya pengen lebih sukses lagi. Ya. Dan kalau kita tanya, apa sih sebetulnya definisi dari sukses? Banyak orang punya definisi sendiri-sendiri tentang sukses. Ada yang mengatakan, Pak, saya merasa sukses kalau saya punya income yang besar. Ya, saya punya penghasilan sekian, saya merasa sukses. Ada orang merasa sukses kalau dia punya jabatan di posisi tertentu. Ada orang merasa sukses kalau dia menjadi orang terkenal. Ya, jadi setiap orang kalau saya tanya, kalau kita tanya apa itu sukses, mereka mungkin bisa memberikan definisi yang berbeda-beda. Tetapi apapun definisi mereka, kalau kita simpulkan, sebetulnya sukses itu sederhana. Sukses itu apa? Sukses itu adalah sebuah kondisi ketika impian kita berhasil kita wujudkan. Setuju nggak? Dan saya percaya Anda dan saya pasti punya impian. Ya, hanya saja mungkin impian Anda dengan impian saya tidak sama. Ya, ada orang yang punya impiannya misalkan, oh saya kepingin Pak punya penghasilan tertentu dengan jumlah tertentu. Ada orang bilang saya punya impian ingin beli rumah. Ada yang ngomong saya punya impian ingin punya mobil. Ada yang ngomong impiannya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ada yang impiannya ingin memberikan pendidikan yang terbaik ya buat putra-putrinya. Setiap orang mungkin impiannya ada yang sama, ada yang nggak sama. Ya. Nah, dan saya mau katakan satu hal bahwa kalau kita hari ini punya impian, Bapak Ibu, itu adalah modal terbesar untuk kita menjadi orang sukses. Saya sering ikut motivasi, acara motivasi maksud saya sering baca buku-buku biografi orang-orang sukses. Dari buku-buku yang saya baca, dari training-training motivasi yang ikut, saya menyimpulkan bahwa satu hal yang sama mereka sampaikan itu apa? Kalau kita mau sukses, kita harus punya impian yang besar, Bapak Ibu. Oke? Dan sekali lagi, saya percaya Anda dan saya pasti punya impian. Oleh sebab itu, Anda dan saya adalah orang-orang layak untuk sukses. Hanya saja, seringkali karena kondisi, ya, karena keadaan, banyak orang akhirnya pesimis, takut untuk bermimpi. Mereka mulai mengatakan, aduh,
kayaknya nggak mungkin lah impian saya bisa tercapai. Daripada nanti saya nggak tercapai, saya jadi malu. Daripada nanti saya nggak capai, daripada saya stres, saya jadi kepikiran, mending saya lupakan itu semua. Nah, Bapak Ibu, sangat disayangkan sekali ketika kita udah melupakan impian kita dan ketika kita berhenti untuk memperjuangkan impian kita. Sebetulnya kita udah memutuskan berhenti untuk jadi orang sukses. Oleh sebab itu saya mau ajak Bapak Ibu, ayo jangan pernah untuk berhenti bermimpi. Ya, jangan pernah lepas impian Anda. Apapun impian Anda, tetap dikejar karena itulah jalan menuju kesuksesan, Bapak Ibu. Oke? Nah, kalau hari ini Anda dan saya ingin mencapai impian, mewujudkan impian, ada 3 pertanyaan penting yang harus bisa kita jawab, Bapak Ibu. Ya, ada 3 pertanyaan penting yang harus bisa kita jawab. Kalau kita menemukan 3 jawaban ini, maka kita bisa sukses. Oke, Anda siap, Bapak Ibu ya? Perhatikan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah berapa harga yang harus dibayar? Maksud saya begini, Bapak Ibu. Untuk bermimpi itu gratis. Ya, kalau cuma sekedar bermimpi ingin punya rumah, ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin punya mobil atau apapun itu gratis. Tetapi kalau mau mewujudkan impian kita menjadi kenyataan, mobil itu STN-nya tertera nama Anda dan parkir di halaman rumah Anda, itu ada harga yang harus dibayar. Kalau sertifikat rumah itu betul-betul atas nama Anda dan terjadi serah terima kunci rumah baru ke tangan Anda, itu ada harga yang harus dibayar. Untuk Anda bisa tiba ke luar negeri di negara orang lain, itu ada harga yang harus dibayar. Setuju nggak Pak Bim? Bermimpi gratis, tapi untuk mewujudkan ada harga yang harus dibayar. Nah, pertanyaannya Anda sudah tahu nggak berapa harga impian Anda? Saya paham bahwa tidak semua impian bisa diukur dengan uang. Tetapi begitu banyaknya impian-impian yang sesungguhnya itu juga bisa diukur dengan uang, ya. Nah, kalau hari ini impian Anda mungkin ingin punya rumah, Anda harus cari tahu berapa harga rumah impian Anda. Tanya developernya, tanya marketingnya, minta brosurnya, minta price listnya. Kalau hari ini Anda kepengen mungkin beli mobil, tanya, main ke showroom mobil, tanya ke dealernya berapa harga mobil impian Anda. Ya, intinya Anda harus tahu berapa harga yang harus dibayar. Jadi Anda bisa membayangkan, oh ternyata impian saya itu harganya sekian. Anda bisa mulai membayangkan berapa ukuran dari impian Anda. Kemudian yang pertanyaan kedua, setelah Anda tahu harganya berapa, pertanyaan kedua yang harus bisa Anda jawab adalah kapan Anda ingin mewujudkan impiannya. Nah ini penting. Saya seringkali kalau tanya sama orang, Bapak ingin sukses nggak? Pasti jawabannya, saya kepingin sukses. Tapi kalau saya tanya, Bapak kapan pengen suksesnya? Nah, begitu saya tanya, kapan mau suksesnya? Jawabannya selalu, ya nanti kalau Tuhan kasih rezeki. Nanti kalau Tuhan kasih saya berkat. Bapak Ibu, jawaban ini sekilas nggak ada yang salah, tapi sebetulnya jawaban ini adalah jawaban yang membuat kita tidak sungguh-sungguh untuk mengejar atau mewujudkan impian kita. Kalau Anda hanya ngomong sama keluarga Anda, Nak, nanti ya kalau Papa ada rezeki kita beli mobil, mungkin mereka ingin tanya kembali kepada Anda, kapan Pak beli mobilnya? Kapan dong? Nah, Anda harus bisa menjawab. Ya, kalau Anda jawab tahun depan, wah, itu pasti Anda akan lebih serius untuk mengusahakannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Dibanding Anda cuma jawab, ya nantilah kalau ada rezeki. Kapan rezekinya datang? Nah, Bapak Ibu, jangan kita memberikan batas waktu. Ya, time frame itu membuat kita lebih sungguh-sungguh untuk mengusahakan impian kita untuk diwujudkan. Oke? Nah, setelah Anda tahu harganya, setelah Anda tahu kapan impian Anda itu mau diwujudkan, pertanyaan nomor 3 adalah bagaimana caranya. Nah, ini akan menjadi fokus pembahasan kita pagi hari ini. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan impian Anda, membayar semua harganya di batas waktu yang sudah Anda tetapkan. Nah, kalau kita bicara caranya, Bapak Ibu, sebetulnya kita bicara tentang pekerjaan. Ya, kita bicara tentang pekerjaan. Dan kalau kita lihat banyak sekali kan jenis pekerjaan, mungkin tidak terhitung jumlah jenis pekerjaan. Tapi kalau kita kelompokkan, hari ini saya kelompokkan menjadi 2 kelompok.
Yang pertama adalah menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang profesional. Oke. Dan yang kedua, kita berbisnis, ya, jadi wirausaha. Nah, kita mau lihat kalau kita ambil pilihan kelompok yang pertama, kira-kira seperti apa? Kalau kita ambil pilihan yang kedua, kira-kira seperti apa? Ya, kita mulai aja. Kalau kita hari ini menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang profesional, Bapak Ibu, ya, yang disebut dengan profesional itu misalkan seperti dokter yang buka praktek pribadi, ya, notaris dan sebagainya, itu profesional. Oke, kita lihat. Pertanyaan yang pertama adalah seberapa cepat tingkat pertumbuhan penghasilan Anda. Maksud saya begini, Bapak Ibu, saya mau ngajak Anda berhitung. Saya nggak tahu berapa penghasilan Anda, ya, dan saya juga nggak tahu berapa apa impian Anda. Nah, tapi tentunya Anda sudah punya impian dan Anda sudah punya bayangan sedikit banyak berapa harga impian Anda. Oke? Nah, coba Anda berhitung dengan penghasilan Anda saat ini. Kira-kira kapan impian Anda itu bisa terwujud? Atau dalam batas waktu yang sudah Anda tetapkan, apakah impian Anda bisa terwujud? Nah, ini penting, ya. Nah, ini penting. Anda coba berhitung dengan tingkat pertumbuhan income, gaji Anda setiap tahun naik sekian persen, ya kan? Apakah memungkinkan income Anda bisa mewujudkan impian Anda? Nah, mungkin jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Oke, variatif. Tapi kalau bagi Anda yang menemukan jawabannya, wah kayaknya nggak mungkin Pak, saya bisa beli rumah, nggak mungkin saya bisa beli mobil dalam kurun waktu yang saya inginkan. Maka Anda harus mulai berpikir untuk mencari peluang lain, untuk bisa mewujudkan impian Anda. Oke? Nah, pertanyaan yang kedua yang perlu Anda jawab adalah, sampai kapan Anda tetap dapat menerima penghasilan tersebut? Nah, kita tahu Bapak Ibu, seorang karyawan atau seorang profesional itu adalah kelompok pekerja aktif. Artinya apa? Mereka harus bekerja baru dapat penghasilan. Kalau nggak bekerja, nggak mungkin dapat penghasilan. Setuju ya? Nggak mungkin dong seorang karyawan nggak masuk kerja, nggak ngantor, terus nggak dapat penghasilan, terus tetap digaji. Nggak mungkin. Ya, tetap Anda harus ngantor. Ya, meskipun sekarang pandemi ngantornya work from home, tapi kan tetap Anda harus bekerja. Seorang dokter ya tentu harus praktek, seorang notaris tentu harus bekerja ya untuk mendapatkan klien sehingga dapat income. Jadi ketika mereka memutuskan saya berhenti bekerja, maka income itu juga akan stop. Nah, pertanyaannya, kapan Anda berhenti kerja? Dan kita tahu bahwa seorang karyawan cepat atau lambat pasti akan menghadapi namanya pensiun. Dan ketika pensiun, income berhenti. Ya, seorang profesional juga sama. Mungkin karena satu kondisi, mungkin karena fisik nggak bisa lagi bekerja, income juga akan stop, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus jadi pertimbangan kita. Ya, jadi kalau kita hari ini menjadi seorang karyawan dan menjadi seorang profesional, maka ada satu batasan-batasan yang membuat kita suatu saat income itu akan berhenti. Ya, dan income itu juga ada batasan untuk terus bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, dan juga yang harus diperhatikan berapa cepat pertumbuhan itu. Oke, ini kalau kita memilih menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang profesional. Ya, yang berikutnya lagi, kita mau berbisnis. Nah, kita tahu bahwa tadi ada cara yang kedua, kita adalah ambil pilihan berbisnis. Ini ada satu buku, kalau Anda bisa suka baca, Anda boleh baca bukunya The E-Mind. Ya, The E-Mind ini bukunya membahas tentang bagaimana sih kita membangun sebuah usaha. Ya, tentunya yang disebut di sini adalah usaha konvensional, ya, bisnis konvensional. Apa sih bisnis konvensional itu, Pak? Bisnis konvensional itu bisnis yang kita rintis semuanya dari nol. Contoh misalkan Anda membangun restoran, bisnis restoran, Anda harus mikir tentang menunya, resepnya, konsep restorannya, nama restorannya, kemudian operasionalnya, marketingnya, semua Anda konsep desain sendiri. Itu adalah bisnis konvensional, Bapak Ibu. Nah, di salah satu bab buku ini, di E-Mind ini membahas, ya, maksud saya penulisnya membahas, ternyata dari sebuah survei didapati bahwa 5 tahun pertama orang yang berbisnis secara konvensional 80% tutup. Ya, jadi kalau hari ini ada 100 orang yang buka usaha, macam-macam jenis usahanya, mau buka restoran, buka laundry, buka salon, buka toko, 80% dalam 5 tahun pertama tutup. Oke, sisa tinggal 20%. Berarti kalau ada 100 orang yang buka usaha, cuma 20 orang yang bertahan. Bagaimana nasib dengan 20 orang ini? 5 tahun yang kedua, 80% dari 20 ini juga sisanya tutup lagi. Artinya tinggal 4
dalam waktu 10 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa bayangkan ya, dari 100 orang yang buka usaha, 10 tahun kemudian hanya 4 saja yang bertahan dan sukses. Berarti kan banyak yang gagal daripada yang berhasil. Dan yang gagal ini mencapai 96%. Pertanyaannya kok bisa seperti itu ya? Kok banyak sekali yang gagal? Sebetulnya apa yang terjadi ketika orang berbisnis secara konvensional? Kita lihat, dalam bisnis konvensional akan menemui banyak tantangan. Ya, yang pertama adalah tantangan masalah modal. Walaupun banyak orang ngomong, wah Pak, bisnis yang penting itu yang pertama bukan modal. Ya, yang terutama yang penting adalah tekad. Saya setuju, tapi tidak bisa dipungkiri modal itu adalah faktor yang sangat menentukan untuk keberhasilan sebuah bisnis. Ya, dan modal ini seringkali menjadi membuat orang berpikir bagaimana saya bisa berbisnis sedangkan mereka nggak punya modal. Ya, dan untuk membesarkan bisnisnya juga butuh modal yang lebih besar lagi. Dan yang kedua, butuh pengalaman dan sistem. Ya, tentunya hari ini kalau kita ingin berbisnis di bidang transportasi, ya kita ngerti tentang dunia transportasi, kita ngerti tentang dunia otomotif, ya kan? Kalau hari ini kita mau berbisnis di bidang, misalkan di bidang IT, ya kita harus ngerti tentang dunia IT, Bapak Ibu, ya, dan macam-macam. Kalau kita nggak ngerti tentang dunia real estate, tentang bisnis properti, tiba-tiba kita kita berbisnis tentang properti, ya, atau Anda jadi kontraktor gitu, padahal Anda nggak punya background kontraktor. Nah, ini tentunya risiko kebangkrutannya sangat tinggi. Dan itu yang terjadi, banyak sekali orang-orang di luar sana, kenapa bangkrut? Karena mereka banyak yang berbisnis yang sebelumnya mereka nggak punya pengalaman. Makanya mereka banyak yang bankrupt. Dan yang kedua, bisnis konvensional itu butuh sistem. Kita tahu bahwa kenapa sih orang berbondong-bondong pengen bisnis? Orang berbondong-bondong pengen bisnis, Bapak Ibu, karena mereka ingin menikmati namanya time freedom, ya, kebebasan waktu, ya, dan passive income. Nah, itu yang mereka incar. Tapi ingat, untuk bisa mendapatkan passive income di bisnis itu butuh namanya sistem. Kalau nggak ada sistem yang membuat bisnis itu bisa jalan sendiri, maka tentunya lupakan namanya passive income, lupakan namanya time freedom, ya. Dan kita tahu membangun sistem di sebuah bisnis itu nggak gampang, tidak gampang. Saya pernah suatu saat ngobrol dengan teman saya, ya, teman saya ini kebetulan teman gereja gitu dengan saya, ya, ngobrol-ngobrol sebelum ibadah mulai, kemudian dia mengkomentari tentang profil picture saya. Nah, Bapak Ibu, saya tuh kalau dulu masih rajin gitu ya, kalau masih zamannya BlackBerry, kalau saya pergi ke negara tertentu lagi jalan-jalan ke luar negeri, saya ganti profil picture-nya, foto saya di negara tersebut. Pindah negara lagi, ganti lagi foto saya. Nah, ternyata dia mengamati, ya, dia mengamati bahwa saya sering kali ganti-ganti profil picture. Akhirnya dia ngomong, "Kan Hu, saya lihat kamu kok sering keluar negeri ya. Terus kamu kalau keluar negeri itu kerjaan kamu tinggal-tinggal, terus bagaimana dong? Apa nggak jadi masalah?" Saya bilang, "Nggak jadi masalah tuh, no problem. Memangnya kenapa?" Nah, dia ngomong, "Wah, saya nggak bisa." Nah, sebagai informasi, teman saya ini bukan orang yang nggak punya, teman. Dia juga seorang pengusaha. Dia punya toko 3 yang cukup besar di satu tempat perbelanjaan di Surabaya. Ya, dan dia ngomong, "Saya nggak bisa. Toko saya nggak bisa saya tinggal-tinggal. Ya, kalaupun saya tinggal mungkin 1-2 hari mungkin. Jadi kalau saya tinggal terlalu lama, yang terjadi toko saya pasti akan terjadi problem. Ya, antara masalah stok, masalah penjualan, masalah pembukuan, macam-macam." Ya, dan dia mengatakan bahwa saya hanya bisa berlibur kalau waktu ada liburan, ya katakanlah seperti Lebaran, Tahun Baru, hanya itu aja. Dan saya tanya, "Kenapa nggak bisa kamu tinggal?" Dan dari diskusi itu ternyata menyimpulkan bahwa memang belum ada sistem yang handal, yang bisa membuat bisnisnya jalan dengan autopilot. Nah, artinya Bapak Ibu, bisnis konvensional itu nggak gampang untuk membangun sebuah sistem. Ya, nggak mudah. Oke? Kemudian yang berikutnya lagi, karena dia butuh modal, butuh pengalaman, dan butuh sistem, maka bisnis konvensional ini identik dengan resiko. Ya, makanya tadi kita bisa lihat, dari 100 orang hanya 4 yang berhasil. Dari 100 orang hanya 4 yang berhasil, Bapak Ibu, untuk merintis bisnis konvensional. Nah, bukan berarti saya mengatakan bahwa bisnis konvensional ini jelek, tapi kalau hari ini Anda punya modal, Anda punya pengalaman yang mumpuni, Anda punya satu konsep sistem yang bagus, Anda tidak salah untuk memulai bisnis konvensional. Tapi kalau Anda tidak punya ini semua, Anda harus siap-siap untuk masuk dalam kelompok yang 96% gagal itu, Bapak. Ya.
Oke, berikutnya apa lagi? Bisnis franchise, Pak. Sekarang lagi musim nih franchise. Oke, bisnis franchise ini memang menawarkan sebuah kemudahan dibanding konvensional. Kenapa? Karena franchise sudah menyiapkan sistem. Jadi kalau misalkan Anda beli franchise-nya McDonald, Anda nggak usah mikirin tentang resep, nggak usah mikirin tentang menu, Anda nggak usah mikirin tentang marketingnya, operasionalnya, semua udah beres. Anda tinggal running aja. Ya, jadi kalau kita beli franchise di sebuah bisnis, itu 90% berhasil. Tapi dengan catatan franchise-nya harus bagus Bapak Ibu ya, yang sudah teruji, sudah proven. Ya mungkin seperti merek-merek yang Anda lihat di layar. Kemarin saya juga sempat ngobrol dengan teman saya, dia punya franchise, tapi franchise lokal yang tidak terlalu terkenal, ya tidak terproven. Yang terjadi apa? Sama aja kayak bisnis konvensional, setengah mati. Ya, yang beli franchise, yang punya kita pembeli franchise-nya juga harus terjun langsung. Nah, padahal kita beli franchise tujuannya kepengen time freedom. Oke, nah tentunya harus beli franchise yang bagus. Nah, tapi masalahnya franchise yang bagus ini modalnya besar, mahal. Contoh misalkan McDonald. Anda tahu nggak bahwa Black McDonald ini franchise fee-nya berapa? 1,1 juta, bukan rupiah, tapi US dollar, Bapak Ibu. Kalau kita konversikan ini 15 miliaran franchise-nya, ya mahal sekali. Abnormal Pak, ini lagi rame nih, lagi nge-in. Banyak anak muda makan mie instan. Oke, abnormal walaupun menunya mie instan. Mahal juga Bapak Ibu. 5 miliar. Wah, mahal Pak ya. Indomaret Pak, Indomaret. Saya sering belanja di Indomaret. Indomaret memang lebih murah, tapi bukan berarti uangnya kecil. Franchise-nya ya 400-500 jutaan. Belum termasuk Anda buildingnya ya, kalau Anda sewa ruko, nggak mungkin satu ruko yang Anda sewa, kalau kita lihat sekarang Indomaret ternyata 2 ruko, satu ruko kalau Surabaya kontrak udah 100 juta, 2 ruko 200 juta, nah mungkin kontrak setahun, paling nggak 3 tahun, 600 juta, renovasi dan sebagainya, tembus 1 miliar juga Bapak Ibu, kurang lebih Kumon juga sama lah konsepnya, ya, tentang modalnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita ngomong, franchise bagus nggak? Bagus, tapi modal, sekali lagi, ya, modal. Oke, Pak, bagaimana dengan Prudential? Nah, hari ini saya mau cerita ini loh. Ada satu peluang bisnis yang luar biasa. Ini bisnis, sekali lagi, ini bisnis, ini bukan freelance job, tapi akan memberikan banyak kemudahan. Oke, kemudahannya apa? Nah, nanti kita lihat ya. Tapi sebelum kita bicara tentang kemudahannya, Bapak Ibu, saya akan ngajak Anda melihat kenapa sih kita mau bisnis asuransi? Kenapa kok nggak bisnis yang lain? Kenapa kok kita nggak bisnis jual baju, jual handphone? Kenapa kok kita bisnisnya asuransi? Dan kalaupun kita mau bisnis asuransi, kenapa kok kita pilihnya Prudential, nggak perusahaan asuransi yang lain? Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau bisnis ya, kita mau bisnis apapun itu, tentu pertimbangan pertama adalah begini, marketnya ada nggak? Maksud saya begini loh, kalau hari ini Anda mau jualan produk tertentu, misalkan Anda mau jual handphone, tentunya akan Anda bertanya, kalau saya jual handphone, ada nggak calon pembelinya? Ada nggak orang yang minat dengan handphone saya? Ya, nah kalau Anda mendapati jawabannya, oh banyak Pak, marketnya bagus, ya berarti itu peluang bisnisnya bagus. Tapi kalau Anda mendapat jawabannya, kayaknya nggak ada Pak yang mau beli, ya Anda harus cari ide lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana market di Indonesia. Kalau kita lihat market di Indonesia Bapak Ibu, oke, kita saya kasih komparasi supaya Anda bisa mengukur bagaimana potensi market yang ada di Indonesia. Ya, nah komparasi itu perbandingannya apa? Saya kasih contoh misalkan negara tetangga kita Singapura. Bapak Ibu, Singapura itu kan negara kecil. Ya, saya pernah waktu itu ke Singapura tanya sama tour guide di sana, berapa sih penduduk Singapura? Dia ngomong 7 juta itu udah termasuk ekspatriat, orang-orang asing yang kerja di sana. Jadi kalau kita ngomong asli penduduk Singapura mungkin sekitar 5-6 jutaan lah. Seperti itu. Ya. Sisanya ekspatriat. Nah, Bapak Ibu, Prudential ini sudah operasional, sudah berdiri, berbisnis di negara Singapura itu 90 tahun. 90 tahun. Dan sampai hari ini, 90 tahun itu, market di Singapura itu nggak habis-habis. Artinya penjualan Prudential di Singapura masih bagus sekali, ya, selalu mencetak omset yang terus bertumbuh, ya. Padahal udah operasional 90 tahun. Padahal penduduknya 7 juta. Nah, kalau kita compare dengan Indonesia, Indonesia ini Bapak Ibu, penduduknya 270 juta lebih. Ya, 270 juta lebih. Bayangkan berapa kali lipatnya Singapura. Mungkin ada yang mengatakan, Pak, tapi kan orang Indonesia beda sama orang Singapura. Orang Singapura kan makmur, Pak. Punya daya beli yang lebih bagus daripada orang Indonesia. Saya setuju.
Ya, oleh sebab itu saya anggap yang bisa beli asuransi nggak usah 100%. Saya anggap hanya 30% aja. Ya, ini angka yang pesimis sebetulnya sih. Tapi saya anggap aja 30%. 30% dikalikan 270 juta. Bapak Ibu, itu kurang lebihnya 80 juta penduduk. Bayangkan, kalau 7 juta penduduk aja 90 tahun nggak habis-habis, 80 juta penduduk mau berapa tahun? Artinya market di Indonesia ini sangat besar sekali, nggak mungkin habis. Ya, nggak pernah habis. Market akan insurance itu nggak pernah habis. Apalagi pandemi. Ya, kita tahu bahwa selama masa pandemi ini, peristiwa pandemi ini membuat orang makin sadar pentingnya mereka berasuransi. Ya, mereka sadar, mereka tahu bahwa ketika mereka sakit itu butuh biaya yang besar, dan mereka tahu bahwa mereka nggak tahu kapan sakit. Nah, ya, jadi mereka menyadari bahwa mereka yang namanya sakit itu nggak tahu kapan terjadi. Dan yang mereka tahu hanya kalau sakit butuh biaya besar. Nah, oleh sebab itu, pandemi ini betul-betul mengajarkan banyak kepada masyarakat kita bahwa betapa pentingnya insurance. Itu sebabnya selama pandemi ini, bisnis kita di insurance ini betul-betul tetap bertumbuh. Tetap bisa menjual produk kita. Kenapa? Karena banyak orang yang merasa butuh dengan asuransi. Ya, jadi kalau Anda tanya, Pak, bagaimana peluang selama pandemi? Peluang asuransi adalah salah satu peluang yang sangat luar biasa di saat pandemi ini. Ya, kalau setelah pandemi bagaimana? Apalagi setelah pandemi, ya, daya beli masyarakat udah pulih, tentunya mereka juga mungkin yang hari ini belum bisa beli polis karena keterbatasan. Setelah ekonomi pulih, saya yakin mereka pasti akan beli karena mereka sadar dengan pandemi ini butuh asuransi. Oke, nah kita kalau itu bicara market, ya. Jadi kesimpulannya kalau kita ngomong market, Indonesia ini sangat luas. Tinggal kita milih mau perusahaan asuransi yang mana. Nah, kenapa kita milih Prudential? Simple. Kalau saya pribadi, saya milih Prudential karena saya lihat bahwa reputasi perusahaan ini sudah teruji. Di antaranya kita adalah perusahaan nomor 1 untuk kategori perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia. Ya, nah ini banyak sekali media-media yang meliput maksud saya itu bagaimana prestasi atau kinerja dari Prudential. Dan ini adalah salah satu media, salah satunya namanya Majalah Investor, kalau Anda pernah tahu. Di Majalah Investor ini setiap tahun akan mengeluarkan satu edisi khusus yang mengeluarkan peringkat perusahaan asuransi terbaik di Indonesia. Dan perusahaan kita ada langganan, ya. Perusahaan kita adalah perusahaan langganan nomor 1 dari 2004 sampai hari ini. Oke, nah tentunya dengan reputasi kita jadi lebih percaya diri. Kalau misalkan nanti kalau kita ketemu kompetitor, ya, calon nasabah kita mau meng-compare dengan asuransi lain, silakan. Saya sih pede aja. Kenapa? Karena saya mewakili perusahaan nomor 1, gitu ya. Justru yang nggak pede kompetitor kita. Nah, tapi yang lebih penting daripada sekedar pemeringkatan, sebetulnya kita mau lihat gimana sih reputasi perusahaannya. Kalau kita lihat reputasinya, Bapak Ibu ya, perusahaan kita ini adalah bagian dari Prudential PLC, Public Limited Company. Dan Prudential PLC ini adalah perusahaan internasional yang sudah beroperasi di 3 wilayah, Eropa, Amerika, Asia, bahkan sekarang sudah merambah ke Afrika. Dan dia sudah berdiri sejak tahun 1848 di London. Jadi perusahaan kita induknya ada di London, Inggris. Oke, 1848 Bapak Ibu. Oke, berarti itu kurang lebih 170 tahun. 170 tahun. Indonesia belum merdeka, perusahaan ini sudah berdiri. Ya, luar biasa. Nah, ini penting Bapak Ibu. Artinya apa? Dengan pengalaman 170 tahun, Prudential ini sudah pengalaman melewati masa-masa yang sulit ya, seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, resesi ekonomi, krisis ekonomi, itu sudah berulang kali kita lewati. Dan sampai hari ini pun perusahaan kita tetap eksis dan tetap bertumbuh. Artinya Prudential tahu dan bisa mengatasi situasi-situasi ekonomi yang sulit. Nah, Bapak Ibu, kita tentunya ingin berbisnis itu jangka panjang. Karena hari ini kita lihat bahwa banyak sekali peluang-peluang bisnis yang kelihatannya menggiurkan, menawarkan income yang fantastis, tetapi perusahaannya sendiri nggak bertahan lama. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti itu. Kita join dengan bisnisnya, tiba-tiba setahun, 2 tahun, udah tutup. Websitenya nggak bisa diakses, pemiliknya entah kemana, manajemennya entah lari kemana. Nah, kita nggak kepingin bisnis seperti itu, kita kepingin bisnis yang bisa jangka panjang, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya bicara tentang berapa yang bisa kita raih, tapi berapa lama tetap kita bisa meraih profit dari bisnis itu. Ini penting. Ya, dan saat ini ada 24 juta nasabah di seluruh dunia yang dilayani oleh Prudential dan kelola dananya 496 miliar
pound sterling, bukan rupiah. Miliar pound sterling. Ini besar banget nilainya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian kalau saya ngomong ya, tadi udah saya singgung bahwa kalau kita lihat bisnis konvensional tuh tantangannya masalah modal, sistem, ya, kemudian pengalaman, kemudian di franchise juga masalah modal. Kalau saya lihat bahwa Prudential ini relatif mudah. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa wah perusahaan bisnis asuransi itu susah, justru saya melihat banyak mudahnya, banyak kemudahan, ya. Nah, apa yang membuat Prudential ini mudah dan apa yang membuat Prudential ini menarik untuk kita tekuni? Kita lihat sama-sama. Oke, yang pertama adalah Prudential ini nggak butuh modal untuk join, tidak butuh modal, sehingga bagi orang yang kepingin punya bisnis, tapi selama ini punya kendala di modal, ini adalah sebuah peluang yang luar biasa. Anda bisa segera memiliki bisnis tanpa harus mengeluarkan modal. Ya, nah ini Bapak Ibu, ini kelebihan yang pertama. Yang kedua, nggak butuh pengalaman. Tadi udah saya singgung kan, kalau kita mau bisnis di bidang transportasi, ya tahu dong tentang transportasi, punya pengalaman. Kalau kita mau bisnis tentang IT, tahu dong tentang IT. Ya, nah tapi di Prudential sebaliknya, kita nggak butuh pengalaman pun bisa terjun di bisnis ini. Ya tentunya setelah terjun kita belajar. Tapi untuk pertama kali terjun tidak butuh pengalaman sebelumnya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Tapi yang jelas ini nggak butuh pengalaman. Nah karena nggak pakai modal, nggak pakai pengalaman, praktis resikonya rendah sekali. Nggak ada ceritanya orang jalankan Prudential bankrupt, terlibat hutang, dikejar-kejar debt kolektor, asetnya disita. Saya nggak pernah dengar itu. Ya, yang sering saya dengar adalah justru di Prudential banyak orang menambah aset, Bapak Ibu. Oke, beda dengan orang bisnis konvensional. Kalau orang bisnis konvensional, mungkin waktu modal usahanya dia pinjam dari bank, kalau usahanya bangkrut, gagal, ya berarti apa yang dijaminkan ke bank itu akan disita oleh bank, kehilangan aset, Bapak Ibu. Ya, nah tapi walaupun kita bisnisnya nggak pakai modal, nggak butuh pengalaman, nggak ada risiko, bukan berarti bisnis ini bisnis remeh. Dalam arti, wah paling income-nya income ya buat tambah-tambah bensin lah, income-nya buat tambah-tambah uang makan, uang saku. Nggak seperti itu, Bapak Ibu. Walaupun sekali lagi ini kemudahannya nggak pakai modal, nggak pakai pengalaman, dan nggak ada resiko, tapi potensi income yang ditawarkan oleh Prudential itu bukan jutaan, bukan puluhan juta, tapi mencapai miliaran per tahun. Bayangkan, Bapak Ibu. Ini yang mau saya sharingkan. Emang ada Pak bisnis nggak pakai modal tapi kasih income miliaran? Ada, dan itu ada di Prudential. Anda nggak perlu harus beli produk, Anda join nggak perlu harus tutup poin dan sebagainya seperti yang kita dengar-dengar di bisnis seberang sana. Nggak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada kewajiban Anda harus beli produk untuk join jadi bermitra dengan Prudential. Ya. Nah, sekarang Pak bisnisnya apa sih sebetulnya? Apa kita jual-jual asuransi begitu, jadi sales dari rumah door to door gitu? Ya, no, bukan seperti itu. Bisnis kita adalah bisnis distribusi produk asuransi. Bapak Ibu, kalau dalam dunia bisnis kita tahu bahwa ada namanya retailer, ya toko yang langsung melayani konsumen, ada yang namanya distributor. Distributor ini yang mensuplai produk-produk ke toko-toko retail tadi. Ya, nah, secara umum kalau kita lihat antara retail dan distributor pasti lebih kaya distributor, betul nggak Bapak Ibu? Ukuran bisnisnya lebih gede distributor, harusnya begitu. Ya kan? Nah, sama di asuransi ini, di bisnis Prudential, sebetulnya kita semua ini diajak Prudential berbisnis bukan untuk jadi seorang salesman. No, ini harus digarisbawahi. Kita bukan rekrut salesman. Kita bukan ngajak salesman. Tapi kita ngajak orang untuk menjadi seorang distributor, memiliki jaringan bisnis di Prudential. Ya, jadi sekali lagi, ini bukan part-time job. Ini bukan freelance jual polis, Bapak Ibu. Tapi goal dari bisnis ini kita akan menjadi seorang distributor. Ya, nah, Pak, awalnya bagaimana kalau mau saya jadi distributor? Tentunya kita nggak bisa langsung jadi distributor. Awalnya kita harus dari retail dulu. Artinya Pak, kita jadi seorang agen. Kalau kita jadi agen, tugas kita adalah kita jual polis ke klien-klien kita. Loh Pak, katanya ini bisnis, bukan salesman, kok suruh jualan? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, agar kita bisa menjalankan bisnis ini dengan baik, maka kita mau nggak mau harus belajar jualan. Coba Anda bayangkan kalau misalkan Anda punya toko dan Anda menggaji beberapa SPG. Nah, siapa yang mengajarin cara jualannya SPG? Kan tentunya Anda. Anda yang punya produk, Anda tahu bisnisnya, tahu cara menawarkannya bagaimana, Anda ajarkan SPG Anda. Nah, sama di bisnis ini,
Kita bukan terus disuruh jualan terus, enggak. Ya, tapi paling enggak kita punya pengalaman menjual, sehingga harapannya nanti waktu kita punya tim, kita punya ajak teman-teman kita join jadi agent, kita tahu caranya bisa mendidik dan mentransfer ilmu itu seperti apa. Ya, nah kita mau lihat lagi, Pak, kalau saya jadi agent kan saya jualan. Kalau saya jualan dapatnya apa? Nah, ini kita dapatnya komisi bisa mencapai sampai 5 tahun. 30, 30, 5, 5, 5. Oke? Dan Bapak Ibu, bukan hanya komisi, kita juga terima namanya bonus, yaitu di tahun pertama 12%, tahun kedua 13,5%. Anda lihat, kalau kita hitung, ya, ini semuanya, total income yang kita terima itu bisa mencapai 100,5% atau saya bulatkan 100 juta. 100% maksud saya. Nah, coba Anda bayangkan, kalau misalkan hari ini Anda sebagai seorang agen, dan Anda bisa menjual polis asuransi, katakanlah nggak usah muluk-muluk, 400 juta aja. 400 juta Bapak Ibu. Itu artinya kalau Anda bisa jual polis nilai 400 juta, maka komisi yang Anda akan terima itu senilai 100,5% dikali 400 juta. Ya, berarti Anda akan terima 400 juta lagi. Betul kan? Hanya saja 400 jutanya kita bagi-bagi dalam waktu 5 tahun. Nah, mungkin untuk simulasinya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi misalkan kita hari ini ada seorang agen berhasil jual polis kepada si A dengan premi 1 juta per bulan. Nah, Anda lah jadi agennya. Anda jual premi asuransi 1 juta per bulan. Komisi Anda 30% kan, terima 300 ribu. Bulan kedua Anda berhasil jual lagi 2 juta per bulan. Karena skill Anda semakin meningkat. Anda bisa menjual dengan premi yang lebih besar atau jumlah yang lebih banyak. Ya. Nah, 2 juta kali 30%, 600 ribu. Nah, nasabah kita yang tahun lalu bulan lalu kita jual, dia akan tetap bayar store premi kan di bulan kedua. Ketika dia store premi lagi di bulan kedua, kita terima lagi 30%-nya. Jadi total penghasilan Anda 600 plus 300, 900 ribu. Nah, di bulan ketiga dengan pola yang sama, misalkan agentnya makin pintar lagi, dapat premi 3 juta, 30% 900 ribu, apa yang sudah kita terima di bulan pertama, bulan kedua, tetap kita terima di bulan ketiga. Dan seterusnya menggulung sampai 24 bulan. Seperti itu Bapak. Nah, ya, ini kalau kita jadi agent. Nah, tapi yang menarik dari bisnis ini, tujuan dari saya ngajak Anda join di Prudential bukan jadi agent aja. Tapi saya mengajak Anda untuk membangun jaringan bisnis, membangun tim. Nah, ini penting. Ya, karena dari tim dan jaringan distribusinya yang memungkinkan kita bisa punya penghasilan pasif atau pasif income sehingga menikmati time freedom. Oke. Bagaimana Pak saya mau mulai membangun bisnis, membangun jaringan? Anda harus mulai berpikir untuk promosi suatu saat. Jadi kita bisa membangun bisnis kita itu dengan cara kita promosi menjadi Associate Agency Director. Oke, jadi AAD. Targetnya untuk promosi apa? Dalam 1 tahun, Januari sampai Desember, kita cukup jualan 400 juta. Itu bisa kontribusi dari tim kita, ditambah kontribusi kita sendiri. Nah, berarti di sini Anda mulai berpikir tentunya kan, wah berarti kalau saya punya banyak agen, angka 400-nya akan lebih mudah dicapai. Yes, betul. Semakin kita punya banyak agen, target kita akan terasa lebih kecil. Ya. Kemudian agen yang diwajibkan untuk sebagai batas minimal yang harus dimiliki ketika seseorang mau promosi, minimal punya 4 agen dengan masing-masing 1 polis tanpa dipandang berapapun nilai rupiahnya. Oke? Baik Bapak Ibu, itu kalau kita jadi AAD. Apa yang kita terima kalau jadi AAD? Anda terima namanya off-riding. Off-riding itu adalah seperti komisi, tapi bukan terhadap penjualan kita, tapi melalui penjualan agen-agen kita. Ya, totalnya mencapai 13,5% tahun pertama, 9% tahun kedua, total 22,5%. Nah, tinggal dikali Bapak Ibu. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, saya boleh rekrut berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang, terserah, tidak dibatasi. Bahkan agent Anda juga bisa rekrut orang lagi. Ya, jadi sebetulnya di Prudential untuk mengembangkan atau mencapai target promosi itu gampang sekali. Ya, hanya 400 juta. Oke. Nah, ketika Anda capai itu, Anda bisa promosi lagi menjadi agency director. Nah, ketika Anda jadi agency director, tim Anda makin besar, ya, Anda punya target untuk mencapai agency director ini dari AAD menjadi agency director, Anda harus mencapai 1,2 miliar. Ya, dan punya 6 agen masing-masing 1 polis. Jadi kalau seorang AAD mau jadi AD harus 1,2 miliar. Ya. Nah, kompensasi yang diterima kalau tadi hanya 22,5%, sekarang 33%. Bahkan dari AAD Anda juga terima totalnya 10,5%. Oke. Nah, kesimpulannya
jenjang karirnya hanya 3 ini aja, agen, AAD, dan AD. Simple bisnisnya. Tetapi income-nya nggak simple, Bapak Ibu. Ya, kita lihat income-nya luar biasa. Oke, apa yang bisa kita dapatkan di Prudential? Suatu saat Anda akan menikmati passive income, dan ini yang diidam-idamkan oleh semua orang ketika dia bekerja sebetulnya. Mendapatkan penghasilan pasif tanpa harus bekerja terus, ngantor terus, tapi income terus masuk. Ya, caranya gimana? Membangun passive income di Prudential. Bagaimana cara membangun bisnis passive income di Prudential? Rekrut, ya, kita mulai rekrut orang, dan orang-orang kita rekrut, kita pintarkan, suatu saat mereka juga menjadi AD seperti kita. Jadi kita mempromosikan banyak AD. Ya, Anda AD dan mempromosikan banyak AD. Nah, dan kita tahu kalau AD itu adalah orang yang sudah mumpuni secara skill, knowledge, dan bisa mandiri, nggak perlu dimonitoring terus-menerus, tapi terus akan bertumbuh. Nah, ini adalah skemanya. Anda bisa membentuk generasi itu sampai 6 generasi ke bawah. Ya, 3, 10, 10, 10, 10. Oke? Jadi Bapak Ibu, kalau kita benar-benar membangun jaringan ini cukup besar, membangun AD-nya cukup banyak, maka kita mulai bisa menikmati namanya passive income. Ya. Contoh misalkan saya pribadi, saya sering kali traveling, ya, beberapa saat yang lalu saya pernah traveling sampai hampir sebulan, nggak kerja. Ya, pengakuan dosa ini, nggak kerja. Padahal bukan liburan. Ya, enaknya Prudential mau liburan itu anytime bisa gitu ya. Nah, kita waktu itu saya dan istri berlibur hampir 1 bulan di luar negeri. Ya, kita ke Amerika, kita ke Thailand. Apa income-nya berhenti? No. Income terus masuk. Kenapa? Karena kita sudah punya sistem yang bisa meng-create passive income. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak orang yang join di bisnis ini hari ini bukan karena mereka lantaran semata-mata butuh income. Banyak juga di antara mereka yang join di bisnis ini karena mereka nggak butuh income. Tapi mereka butuh namanya sistem dan passive income. Ya, seperti itu. Nah, Pak, bisnis plan-nya gimana? Apa itu bisnis plan? Bisnis plan itu gambaran bisnis kita selama beberapa tahun ke depan. Ya, jadi kalau kita menekuni sebuah bisnis, misalkan Anda buka rumah makan, Anda perlu punya bisnis plan, punya gambaran. Nanti kalau saya buka restoran saya ini operasional 5 tahun lagi dapat berapa? Tahun pertama berapa? Tahun ketiga berapa? Tahun kelima berapa? Nah, itu bisnis plan. Nah, saya akan tunjukkan bisnis plan-nya Prudential selama 5 tahun ke depan. Bagaimana? Di tahun pertama kan tadi udah saya singgung, Anda jadi agen, Anda jualan, Anda terima komisi. Kalau Anda jualan dengan target yang minimal, target minimal ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, target minimal, itu penghasilan Anda cuma 7 juta per bulan. Ya, 7 juta itu besar atau kecil, saya nggak tahu, itu relatif. Buat orang-orang yang income-nya masih di bawah 7 juta akan merasa, wah 7 juta keren. Tapi buat orang yang sudah income-nya di atas 7 juta, mungkin akan merasa biasa-biasa saja. Tapi Bapak Ibu ingat sekali lagi, tugas kita, tujuan kita join di bisnis ini bukan cari 7 jutanya. Ini bukan tujuan akhir. Kita akan promosi jadi AAD, ya kan? Dan kita akan fokus tim, dan di sini Anda bisa dapat income 30 juta per bulan. Nah, Anda lihat percepatannya. Anda lihat percepatannya. Nah, bagaimana berikutnya lagi? Anda jadi seorang AD. Nah, ketika Anda menjadi seorang AD, tim Anda makin besar, ya, Anda akan terima income 60 juta per bulan. Oke, Pak, tadi katanya AD udah mentok, berarti income-nya juga mentok. No, ya, walaupun Anda udah secara karir udah mentok AD, tapi tugas kita berikutnya kalau jadi seorang AD, kita bagaimana membantu tim kita menjadi AD-AD juga. Ya, semakin banyak AD, tadi saya katakan, kita akan terima passive income. Nah, sama, di tahun keempat ini kalau Anda jadi AD dan Anda rekrut satu agent dan berhasil jadi AD juga, maka Anda disebut dengan AD1. Oke? Dan kalau Anda, di sini income-nya Anda lihat ya 85 juta. Tapi kalau Anda misalkan promosi lagi, AD1 Anda mempromosikan satu AD lagi, berarti Anda udah jadi AD2. Dan di sini, ya kalau kita lihat, Bapak Ibu, oke, di AD, ada jadi AD2, AD3, dan seterusnya, income yang kita peroleh itu bisa tembus di atas 100 juta. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, saya hari ini ajak Anda melihat peluang ini bukan fokus cari uang kecil. Tapi saya mau ngajak Anda untuk membangun bisnis ini 5 tahun dari sekarang, Anda bisa punya income 100 juta per bulan. Ya, nggak usah muluk-muluk, 100 juta per bulan aja dalam waktu 5 tahun. Oke, saya yakin bahwa kalau Anda punya impian, bisa jadi impian Anda sebagian besar sudah bisa terwujud ketika Anda sudah punya income di level ini. Setuju nggak, Bapak Ibu? Ya, oke. Pak, apa yang bisa saya dapatkan lagi selain saya dapat income yang fantastis? Anda dapat penghargaan reward. Contoh misalkan tahun ini kalau Anda capai target, Anda bisa berangkat ke Seoul, atau Anda bisa berangkat ke London, Anda Edinburgh. Tentunya ada target masing-masing. Nah, ini gratis, Bapak. Ya. Dan kalau
Prudential kasih fasilitas gratis itu luar biasa. Walaupun gratis maksud saya. Ya, contoh misalkan saya sering kali traveling dengan Prudential selalu give the best. Contoh tadi saya ke Amerika, Prudential kasih hotel yang paling bagus di lokasi yang paling premium, yaitu di Manhattan, ya di Times Square. Kalau Anda nonton film Spider-Man, di jantung kotanya itu yang waktu Spider-Man-nya berantem dengan musuhnya, ya di situ saya nginep daerah itu. Itu mahal sekali Bapak. Saya nginepkan di Hotel Marriott, ya. Dan saya juga pernah diajak ke Spanyol waktu itu dinner, ya. Kita dinner bukan di restoran, bukan di hotel, Bapak Ibu, langsung dinernya di Stadium Nou Camp. Bayangkan, Bapak-bapak di sini suka sepak bola, pasti tahu namanya Stadium Nou Camp, markasnya Lionel Messi, ya klub elit Barcelona. Di situ kita buat acara, satu stadium kita booking, kita makan-makan di sana. Bayangkan kalau itu misalkan saya berangkat sendiri, nggak mungkin saya bisa membuat acara seperti itu, Bapak Ibu. Hanya bersama Prudential yang mungkin. Jadi kalau nanti Anda jalan-jalan ke luar negeri bersama Prudential, jangan kaget, itu acaranya selalu spektakuler. Nah, mungkin di antara Anda kalau misalkan belum pernah ke luar negeri, nggak usah berkecil hati, bisa jadi tahun depan Anda ke luar negeri bersama Prudential. Saya dulu juga nggak pernah ke luar negeri sebelum di Prudential, ya. Saya ke luar negeri pertama kali juga bersama Prudential. Oke? Nah, Pak, tapi saya nggak punya pengalaman. Lihat bisnisnya oke, bisnis plan-nya oke, ya income-nya oke, reward-nya juga menggiurkan, tapi sekali lagi saya nggak punya pengalaman. Nah, tadi udah saya singgung, nggak usah khawatir, kita nggak butuh pengalaman. Loh kok bisa? Karena Anda waktu join di Prudential, Anda nggak akan dibiarkan sendiri. Anda akan disupport. Oleh siapa? Oleh Prudential sebagai perusahaan induk kita, oleh Harvest Agency tempat kita akan belajar, dan satu lagi oleh leader Anda sebagai mentor. Ini yang luar biasa. Kita lihat nih contoh support. Misalkan Prudential. Prudential, waktu kita join di Prudential, kita nggak usah repot-repot ciptain produk. Karena kita tinggal jual produknya Prudential. Jadi Prudential sudah mensupport kita dengan produk, dan produk-produknya Prudential ini yang sangat kompetitif dan yang terbaik di pasar. Ya, kita lihat nih, ada satu testimoni dari seorang pasien COVID, dia nasabah dan sekaligus juga agen dari Prudential yang membeli produk kesehatannya kita yang namanya PPH Plus. Jadi kartunya warna hitam. Apa dari kelebihan PPH Plus ini? Kita berobat gak usah pusing dengan limit. Satu-satunya limit yang membatasi itu adalah limit tahunan, dan itu gede banget Mas Yan. Paling kecil aja limitnya 10 miliar Bapak dalam setahun. Ya. Nah, jadi ini adalah satu produk yang bagus. Yang laris kayak kacang goreng. Ya. Nah, kita akan dengar bagaimana testimoni dari pasien COVID ini setelah dia menggunakan produk PPH Plus. Ya. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Nah, oke Bapak Ibu, kita udah lihat ya bagaimana testimoni orang yang merasa wah terbantu banget dengan produknya Prudential, asuransi kesehatannya. Jadi betul memang semua biaya ditanggung oleh Prudential Bapak Ibu, nggak usah pusing lagi dengan biaya. Ya, nah masih ada produk-produk lain ya, banyak sekali produk-produk kita yang sangat kompetitif sehingga kita nggak usah pusing memikirkan produk. Nah yang kedua, Prudential juga mensupport kita dengan teknologi. Teknologinya canggih Bapak Ibu ya. Kita setiap agen kita akan dibekali dengan satu aplikasi namanya Proofforce yang di tengah itu. Bapak Ibu, Proofforce ini adalah sebuah aplikasi yang canggih sehingga memudahkan kita, membuat kita lebih cepat lagi, lebih praktis lagi membangun bisnis di Prudential. Contoh misalkan, dulu waktu saya awal-awal jadi agen ya, bahkan sampai
3-4 tahun yang lalu waktu masih jadi waktu menjual produk kita ya. Kalau kita mau ketemu nasabah mau ambil polis, Bapak Ibu itu semua harus pakai paper, harus pakai kertas, ngisi formulir dan sebagainya. Dan itu memakan waktu. Ya, singkat cerita dari pengajuan sampai dari kita ketemu klien sampai pengajuan dan kemudian jadi polis mungkin butuh waktu bisa paling cepat 1 minggu sampai 10 hari. Tapi hari ini kalau kita hari ini pengajuan hanya dalam hitungan jam polis sudah jadi, Bapak Ibu. Kenapa? Semua aplikasi pengajuan melalui Proofforce ini, melalui aplikasi ini, ya. Dalam hitungan detik berkas diterima oleh Jakarta, diproses dan tidak lama kemudian polisnya jadi. Seperti itu. Jadi kita menghemat waktu. Kita mengalami percepatan di bisnis ini dengan aplikasi ini. Dan aplikasi ini luar biasa. Ya nggak hanya untuk itu aja, banyak sekali fungsi-fungsinya. Kita bisa memantau bisnis kita, pertumbuhan bisnis kita, semua melalui aplikasi ini, Bapak Ibu. Ya, dan bahkan kita bisa training juga melalui aplikasi ini. Ya, jadi Prudential menyediakan training-trainingnya juga melalui aplikasi Proofforce. Jadi Anda bisa training di rumah, dimanapun Anda berada, Anda buka aplikasi Proofforce, mau belajar tentang produk apapun, itu ada di Proofforce. Nah, kemudian buat nasabah sendiri, kita juga menyediakan aplikasi, ada Pulse, ada Proactive. Ya, di sini nasabah bisa, di Pulse misalkan bisa mengajukan klaim, ya, bisa konsultasi dengan dokter, ya, di ProAccess nasabah bisa melihat bagaimana pertumbuhan atau nilai tunai atau investasi dari polisinya dia dan sebagainya. Oke, ini ada support dari Prudential dengan teknologi. Nah, kalau kita menyediakan teknologi dengan uang kita sendiri pribadi, Bapak Ibu, mungkin kita butuh modal yang sangat besar sekali untuk punya teknologi seperti ini. Betul nggak? Nah, dengan teknologi kita punya sistem, maka bisnis kita bisa berjalan dengan lebih praktis. Ya. Nah, kemudian apa lagi, Bapak Ibu? Anda disupport oleh agensi. Nah, sebagai informasi, kita ada di agensi namanya Harvest, ya, Harvest Agency. Oke. Nah, apa sih fungsi agensi ini? Bapak Ibu, agensi ini sebetulnya saya ibaratkan seperti sekolah bisnis, ya, seperti sebuah universitas. Nah, bedanya Anda kalau daftar jadi mahasiswa di universitas tertentu mau belajar bisnis, Anda harus bayar. Betul ya, untuk dapat ilmu. Tapi di Prudential sebaliknya. Anda ikut Universitas Harvest, ibaratnya begitu, malah Anda dibayar. Kenapa? Karena Anda belajar bisnis di Harvest. Harvest menyediakan banyak sekali modul-modul pelatihan supaya Anda bisa sukses berbisnis dengan Prudential dan Anda mendapatkan hasilnya, Anda dibayar oleh Prudential. Itu hebatnya. Contoh misalkan, ketika Anda join di sini, Anda nggak usah pusing. Pak, saya nggak ngerti produk. Kita ada training-training tentang produk. Pak, saya nggak bisa jualan. Kita ada training tentang cara jual. Pak, saya butuh nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Kita setiap pagi juga ada briefing, ya, melalui acara morning coffee jam 8 sampai jam 9. Kalau Anda bisa ikut aja, banyak info-info penting di sana, ya, update-update penting, Anda bisa banyak ilmu di situ, ya. Pak, saya butuh belajar dari orang sukses. Kita juga menyediakan satu forum untuk belajar dari orang-orang sukses di setiap Senin malam, namanya M2. Ya, Anda bisa dengerin tuh orang sukses dengan berbagai macam background. Jadi Bapak Ibu, Harvest ini menyediakan satu wadah, ibaratnya seperti universitas, Anda belajar berbisnis. Nah, karena Anda punya tempat untuk belajar, praktis Anda nggak butuh pengalaman. Nah, kenapa kalau di bisnis lain Anda butuh pengalaman? Karena tidak ada tempat untuk belajar. Itu aja sebetulnya, Bapak Ibu. Ya, Anda nggak akan, misalkan kalau Anda membuka restoran, nggak mungkin Anda bisa belajar tentang cara buka restoran. Ya, Anda belajarnya dari pengalaman sebelumnya kalau Anda pernah terjun di bidang kuliner. Ya, kalau Anda nggak pernah, ya Anda siap-siap, ya, siap-siap menghadapi risiko kebangkrutan yang lebih tinggi. Nah, tapi di Prudential sekali lagi, sekalipun Anda mungkin background-nya accounting, Anda background-nya orang teknik seperti saya, Anda hanya seorang ibu rumah tangga, bahkan Anda seorang fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja, Anda tetap bisa berhasil. Why? Karena kita ada universitasnya, ada wadahnya untuk belajar. Nggak hanya itu, bahkan Anda punya mentor, ya, yaitu leader Anda. Ini yang luar biasa dan ini yang mahal. Bapak Ibu, saya sering baca buku, ya, orang-orang sukses dan mereka memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat bahwa setiap orang kalau mau sukses harus punya seorang mentor, ada seorang guru, pembimbing. Hanya saja kita nggak gampang untuk mendapatkan seseorang yang mau jadi mentor kita. Kalau hari ini Anda berbisnis di luar sana, Anda mau cari orang yang sukses dan mau memberikan mentor kepada Anda, itu nggak mudah menemukan sosok itu. Kalau Anda menemukan, ya Anda sangat beruntung. Tapi kalau di Prudential, kita jamin setiap Anda pasti punya mentor. Pasti.
Termasuk saya dulu, hari ini saya bisa sukses karena saya punya mentor, Bapak Ibu. Saya nggak mungkin hari ini bisa sukses kalau saya nggak punya mentor. Ya, nah demikian pula nanti Anda nggak usah khawatir, Anda juga punya mentor yang akan membimbing Anda bagaimana Anda bisa sukses di Prudential. Ya, nah, dan ini yang mahal sekali lagi. Anda bisa konsultasi, berdiskusi, membahas tentang problem Anda di bisnis ini. Oke, nah saya nggak akan berpanjang lagi bagaimana bisnisnya, tapi saya kasih kesempatan bagi Anda kalau misalnya ada pertanyaan, Anda boleh tanya, ya, Anda boleh ketik di kolom chat, atau Anda langsung mau bertanya, tinggal raise hand aja, nanti saya aktifkan mic Anda, boleh, ya. Tapi kalau misalkan Anda setelah mendengar penjelasan saya ini, Anda merasa bahwa bisnis ini bagus, memungkinkan untuk dijalankan, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya Anda segera daftar jadi agen, yaitu dengan cara mendownload aplikasi Prufos dan isi aplikasinya. Oke? Caranya, detailnya bagaimana? Tanya sama orang yang mengundang Anda, yang memberikan link acara ini kepada Anda. Tanya, caranya gimana download? Anda segera download, dan supaya Anda bisa segera daftar jadi agen. Dan yang terpenting adalah ikuti training. Ya, dan kabar baik, training di sini rata-rata gratis, Bapak Ibu, nggak perlu berbayar. Dan training awal yang perlu Anda ikuti namanya training fast start. Dan training fast start ini akan kita adakan Selasa minggu depan sampai Jumat, ada 4 hari. Nggak usah khawatir, ini adakan di luar jam kantor, jam 7 malam sampai jam 9 maksimal. Ya, ada 4 modul. Jadi Anda cukup meluangkan 1 hari, kurang lebih 2 jam, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, 4 modul ini sifatnya basic. Anda akan belajar tentang apa itu asuransi, kenapa kita butuh asuransi, nggak cukup dengan menabung di bank, kemudian apa produk yang mau kita jual yang laris, ya. Tadi udah saya singgung PPH Plus, di situ akan dibahas di modul 1. Kemudian di modul 2 kita akan belajar cara jualnya. Nah, kemudian di modul 3 kita akan kembali belajar tentang asuransi sakit kritis, asuransi jiwa, dan di modul 4 kita akan belajar cara jualnya kembali. Nah, Bapak Ibu, ini adalah training basic. Nah, banyak orang yang merasa bahwa Pak, jual asuransi itu susah. Ya, bagaimana nggak susah kalau kita nggak tahu caranya. Nah, supaya kita bisa tahu caranya, ya kita ikut training. Oke, karena dengan kita tahu caranya, kita ikut training, kita akan jadi lebih mudah untuk berbisnis asuransi. Dan kabar baiknya sekali lagi ini gratis. Ya, Bapak Ibu, saya nggak akan berpanjang lagi apa yang mau saya sampaikan. Tapi kalau ada pertanyaan sekali lagi boleh bertanya. Ya. Dan kalau sekali lagi Anda melihat bahwa ini peluangnya bagus, saran saya segera diambil, segera ditekuni, ya, bukan setengah-setengah. Oke, saya tidak mengajak Anda, oh Pak, meninggalkan pekerjaan lain langsung full time di Prudential, tidak itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah yang tidak setengah-setengah itu artinya Anda betul-betul serius menjalankan bisnis ini dengan full heart. Ini bukan bisnis atau ini bukan pekerjaan part-time job, Bapak Ibu, ya. Kalau sempat dikerjakan, kalau nggak sempat nggak dikerjakan, nggak seperti itu. Ini adalah bisnis yang betul-betul seperti Anda membangun bisnis rumah makan, toko, laundry, seperti itu. Mirip, ya. Bisnis pada umumnya butuh keseriusan. Nah, dan Anda udah lihat reward-nya 5 tahun Anda bisa dapat income 100 juta. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, bisa berhasil atau tidak? Kita nggak tahu. Anda bisa tahu berhasil atau tidak, ya Anda harus mencoba. Dan kabar baiknya untuk mencoba di bisnis ini, kita nggak butuh namanya modal. Artinya nggak ada risiko. Ya, baik, itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Saya kasih kesempatan untuk bertanya sebelum saya akhiri. Bisa ketik di kolom chat ya, atau Q&A, atau bisa raise hand, nanti saya kasih kesempatan mic-nya di unmute. Nah, mungkin sambil nunggu pertanyaan, saya kasih tips Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa kalau Anda mau berhasil, Anda ikut training. Yes. Jadi di Harvest ini kita udah banyak sekali training. Dan kalau pakai istilah kita, ibaratnya Harvest ini menyediakan sebuah sistem, support system. Nah, support system itu seperti ibaratnya kayak Google Map gitu ya. Aplikasi Google Map di handphone Anda. Hari ini kalau kita traveling ya, kita jalan-jalan, kita nggak pernah ke tempat yang kita tuju, nggak tahu alamatnya. Sebenarnya tinggal kita tulis aja alamatnya, kota yang mau kita tuju, daerah yang mau kita tuju di Google Map. Google Map akan memberikan petunjuk, dan kita kalau ikuti petunjuk itu pasti kita akan sampai pada tujuan. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, itu fungsi dari Google Map. Nah, di bisnis kita juga ada Google Map-nya. Nah, yang saya sebut dengan sistem. Kalau Anda bilang, Pak, saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu bisnis ini caranya gimana. Simple. Ikuti aja sistem yang ada di kita. Ikuti aja training pelatihan yang ada di tempat kita.
Anda pasti akan tiba pada tujuannya menjadi seorang agency director, menjadi AD1, menjadi AD2, dan seterusnya, dan mencapai income 100 juta per bulan. Sesederhana itu aja ya. Karena saya sendiri dan beberapa rekan saya di Harvest Agency sudah membuktikan kita sudah mencapai di level itu. Oke? Baik, saya lihat nggak ada pertanyaan. Ya mungkin Anda malu-malu begitu mau bertanya, is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ada pertanyaan, ingat pesan saya, jangan tanya sama orang lain, kecuali sama orang yang mengundang Anda. Kenapa? Supaya Anda dapat informasi yang akurat dan yang tepat. Karena saya khawatir kalau Anda tanya sama tetangga Anda, teman Anda yang belum tentu ngerti tentang bisnis ini, bisa memberikan informasi yang nggak tepat. Ya, sehingga Anda bisa ambil keputusan yang nggak tepat. Tanya sama orang yang mengundang Anda, supaya Anda dapat informasi yang tepat. Itu aja dari saya. Semoga Anda sukses dan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi Bapak Ibu.